Halo sahabat para penggemar serial India Balika Fadu dimanapun Anda berada. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat ya guys. Sebelum kita putar video selanjutnya, saya mohon keikhlasannya untuk menekan tombol subscribe, notifikasi, dan like komennya ya, agar Anda tidak tertinggal cerita-cerita baru dari channel kami. Nah guys, saya akan mengucapkan banyak terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang sudah membantu menekan tombol subscribe di channel kami. Dan saya doakan Anda semua semoga dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala sesuatunya. Amin 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 ya robbal alamin. Dimulai adegan yang pertama. Pada saat itu di malam hari mereka yang sedang merayakan hari Diwali, dan Nandu dan Manu sedang bermain kembang api. Lalu pada saat itu juga Gangga mengawasi mereka. Jagdish pun datang dan memegang tangannya dan mereka menyalakan kembang api bersama. Lalu keduanya pun tersenyum satu sama lain. Jagdish dan Gangga merasa sangat bahagia. Lalu di sisi lainnya, keluarga Sekar pun juga menyalakan kembang api di luar. Lalu Shiv berkata, "Semua orang terlihat sangat bahagia. Ini semua karenamu, Anandi." Namun sepertinya Anandi sedang memperhatikan wajah sedih Sanchi. Lalu dia berpikir, tapi aku tidak bisa membuat Diwali yang bahagia untuk Sanchi. Lalu Anandi berkata, "Shiv, kita tidak seharusnya memperlakukan Sanchi seperti ini. Sanchi tidak pantas menerima ini." "Tidak Anandi, dia sudah berbuat jahat pada orang Badi Haveli dan aku tidak dapat melupakan rasa malu yang harus aku hadapi karena Sanchi. Aku tidak bisa melupakan perbuatannya," kata Shiv. "Kau harus memberinya kesempatan untuk mulai hidup baru," kata Anandi. Lalu Shiv menjawabnya, "Sebaiknya kau tidur saja Anandi, jangan banyak pikiran lagi," kata Shiv. Lalu di adegan lainnya di rumah Kalyani, pada saat itu Jagdish sedang tidur nyenyak. Tiba-tiba dia terbangun karena suara petasan. Jagdish bergegas keluar kamar dan dia melihat Nandu sedang tertawa. Lalu Jagdish berkata, "Nandu, apa yang kau lakukan? Kau membangunkan orang pagi-pagi sekali." Nandu terdiam dan melihat ke arah lain. Jagdish melihat seseorang bersembunyi dan mendekatinya. Lalu Jagdish menarik tangan wanita itu dan ternyata adalah Gangga. Lalu Gangga pun tersenyum dan tertawa bahagia. Lalu Jagdish memegang tangan Gangga erat dan mendekatinya, tapi Gehna pun datang. Melihat kemesraan mereka berdua, Gehna melihatnya, lalu Jagdish merasa malu. Mendengar suara berisik, Nenek Kalyani dan yang lainnya datang dan marah. Lalu Kalyani berkata, "Siapa yang membuat keributan pagi-pagi?" "Nandu, kau yang melakukannya. Kau nakal sekali mengganggu orang yang sedang tidur." Lalu Jagdish menjawab, "Nenek, Nandu tidak salah, Gangga yang punya ide ini." Lalu Gangga bertanya dan berkata, "Tidak Nenek, Bibi Gehna yang merencanakan ini." Lalu Gehna menjawab, "Gangga, kenapa kau menyalahkan aku? Kau kan yang punya ide membangunkan Jagdish dengan cara seperti ini." Lalu Nandu juga berbicara, "Iya Kak, Gangga yang memberikan ide ini." Lalu di sisi lainnya, selesai makan, Sanchi kembali ke kamarnya. Lalu adegan selanjutnya masih terjadi di rumah Kalyani. Pada saat itu Nenek Kalyani marah dan menghampiri Gangga. Nenek pun menaruh tangannya di pipi Gangga dan mencubitnya. Lalu pada saat itu juga Nenek Kalyani ternyata dia malah tertawa. Lalu dia berkata, "Lihat mukanya yang sangat takut. Gangga, idemu sangat bagus membangunkan semua orang dengan petasan di radio. Tapi karena kau sudah mengagetkan semua orang, kau harus dihukum. Buatkan aku teh jahe, lalu buatkan sarapan untuk semua orang. Kalian semua bersiaplah karena kita akan makan sarapan yang dibuat oleh pengantin baru." Lalu di rumah Sekar, Ira menawarkan teh untuk mertuanya. Nenek menelpon Ira untuk mengucapkan selamat Diwali kepadanya. Mereka pun saling menyapa. Kakek menerima telepon dan mengucapkan selamat hari Diwali dan berdoa untuk ikatan keluarga dan kebahagiaan mereka. Lalu di saat itu Anandi sedang bersama dengan Sanchi. Lalu Sanchi berkata, "Aku tidak membutuhkan apapun sekarang. Kau harus bisa berkonsentrasi pada dirimu sendiri dan mencoba bersikap normal," kata Anandi. "Semua orang yang ada di sini tidak ingin berbicara denganku bahkan di hari Diwali. Tidak akan seperti sebelumnya, semua orang membenciku," kata Sanchi. "Kau ikutlah bersamaku."
Anandi yang mencoba untuk mengajak Sanchi turun dan mencoba untuk memaafkan mereka agar mereka mau memaafkan Sanchi. Lalu kakek berbicara, "Di mana Mahi? Aku belum pernah melihatnya." Lalu Iravati berkata, "Mahi pergi untuk latihan dan Sip pergi untuk sebuah pertemuan." "Lalu di mana Anandi?" kata kakek. Lalu Anandi datang bersama Sanchi dan meminta Sanchi untuk duduk bersama keluarganya. Semua orang pun marah melihat Sanchi. Lalu Iravati berkata, "Anandi, kau sudah tahu apa-apa yang ingin kau tahu. Kami tidak bisa memaafkan Sanchi atas semua yang sudah dia lakukan." Sanchi pun hendak pergi, tapi Anandi menghentikannya. Lalu Anandi berkata, "Ibu, Sanchi juga bagian dari keluarga kita dan dia butuh maaf dari kalian. Aku akan menjadi bagian dari hukuman Sanchi. Aku akan mengunci diri di kamar, tidak akan berbicara pada siapapun. Kami sudah menghukummu Anandi, kenapa kau menyusahkan dirimu sendiri? Apakah kalian akan memaafkan Sanchi atau menghukumnya?" kata Anandi. "Aku akan mendukung Sanchi dalam hukumannya." Lalu Menu berkata, "Anandi benar, Sanchi adalah anggota keluarga kita. Kita tidak bisa marah padanya selamanya. Kita harus memaafkan dia." Iravati juga akhirnya setuju memaafkan Sanchi. Dia lalu menyuapi Sanchi dengan roti. Lalu Sanchi pun berkata, "Maafkan aku, Ibu." "Ya, cukup Sanchi, kau tidak boleh mengulangi kesalahanmu. Berterima kasihlah kepada Anandi. Dia Anandi yang sama seperti yang selalu kita benci. Dia melakukan kebaikan padamu dan pikirkan perilaku burukmu kepadanya." Lalu Anandi berkata, "Aku melakukan semua ini untuk keluarga. Sanchi, kau harus melakukan konsultasi dengannya," kata Iravati. "Ya Bu, aku akan melakukannya untuk membuktikan diriku," kata Sanchi. "Apakah Kak Sip juga akan memaafkanku atau tidak?" Lalu kakek menjawab, "Sip akan memaafkanmu karena dia adalah kakakmu." Lalu pada saat itu mereka pun duduk untuk sarapan bersama. Akhirnya mereka mau memaafkan Sanchi. Sekian dan terima kasih untuk Hipnosis Balika Fadu hari ini ya guys. Semoga Anda terhibur. Terima kasih.